anak-anak, selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Nah, hari ini berjumpa kembali dengan Miss Yana. Kita akan mempelajari tema 9, tema kayanya negeriku. Nah, lalu kita akan masuk ke subtema 3 tentang pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Nah, kita akan masuk KD 3.1, nak. Dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Ekosistem ini adalah lingkungan makhluk hidup. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang perilaku manusia yang baik atau yang negatif atau yang tidak baik terhadap lingkungan alam. Nah, hari ini Miss akan menjelaskan perilaku manusia yang dapat merusak lingkungan atau dapat menimbulkan dampak perubahan lingkungan ke arah yang negatif. Nah, yang pertama ada kegiatan pembakaran dan penebangan hutan. Nah, kegiatan penebangan dan pembakaran hutan ini biasanya dilakukan manusia bertujuan untuk yang pertama, membuka lahan pertanian atau membuka pemukiman. Sehingga manusia untuk membangun rumah harus menebang hutan atau harus membakar hutan untuk membuka lahan. Lalu yang kedua, untuk bahan dalam membuat perlengkapan rumah tangga. Contohnya penebangan pohon-pohon di hutan, nak. Nah, kayu-kayu yang dihasilkan pohon ini digunakan untuk bahan dalam membuat perlengkapan rumah tangga. Lalu apa, nak, dampak yang dihasilkan dari penebangan dan pembakaran hutan tadi? Yang pertama, populasi tumbuhan menjadi berkurang. Pohon-pohon menjadi habis ya, nak, karena ditebang. Lalu yang kedua, habitat hewan terganggu. Hewan-hewan yang tinggal di hutan karena ditebang atau dibakar sehingga tempat tinggalnya menjadi tidak ada karena pohon-pohon yang biasanya ia tinggal sudah habis. Jadi tempat tinggalnya terganggu. Lalu yang kedua, nah ini ada aktivitas penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan. Ini juga tidak baik. Nah, contoh penggunaan pestisida yang berlebihan ini, nah yang pertama untuk memberantas hama tanaman. Nah, penggunaan pestisida yang berlebihan juga dapat membunuh hewan lain yang berada di sekitar tumbuhan. Hewan yang menguntungkan bisa juga terbunuh karena penggunaan pestisida yang berlebihan ini, nak. Lalu contoh yang kedua, penggunaan bahan-bahan kimia yaitu busa deterjen atau busa sabun cuci baju ya, nak. Ini akan menutupi permukaan perairan sehingga sinar matahari tidak dapat menembus perairan, nak. Sehingga matahari terhalang untuk masuk ke air. Lalu dampak yang timbul, nak, yaitu mempengaruhi daur hidup tumbuhan dan hewan air, sehingga tumbuhan kekurangan makanan karena tidak adanya air, karena bahan kimia menutupi atau menghalangi air ya, nak, sehingga hewan mati juga karena penggunaan pestisida yang berlebihan tadi. Nah, yang ketiga yaitu aktivitas eksploitasi sumber daya laut. Nah, ini juga kegiatan yang tidak baik karena menghabiskan atau mengambil sumber daya laut secara berlebihan. Contoh kegiatannya, nak, yaitu kegiatan penggeboran minyak di laut untuk mengambil minyak. Nah, kegiatan ini dapat menimbulkan pencemaran apabila terjadi kebocoran sehingga menyebabkan minyak dapat mencemari air laut sehingga hewan atau tumbuhan tidak bisa hidup karena minyak sudah mencemarkan air. Seperti yang kita tahu bahwa minyak dan air tidak dapat bersatu. Dampaknya apa, nak? Dampaknya ekosistem laut dan hewan serta tumbuhan laut itu tidak bisa hidup di air atau di laut tadi karena airnya sudah tercemar. Lalu yang keempat, kegiatan atau aktivitas perpindahan penduduk. Nah, aktivitas perpindahan penduduk ini menimbulkan dampak yang pertama, sehingga daerah atau tempat yang didatangi sependuduk itu menjadi sangat padat, sehingga rumah-rumah ini semakin banyak dan penduduk lainnya bisa tidak dapat tempat tinggal di daerah tersebut karena sangat padat. Yang kedua,
bisa terbentuknya pemukiman kumuh karena penduduk-penduduk yang datang nih misalnya tidak bisa tinggal di daerah kota atau di daerah pemukiman sehingga mereka mereka membuka atau membakar hutan atau mereka tinggal di daerah sungai sehingga tinggal di daerah sungai ini bisa menimbulkan pemukiman kumuh jika sampah-sampah rumah tangga yang dihasilkan dibuang ke sungai atau ke laut. Lalu yang ketiga, pencemaran lingkungan semakin meningkat sehingga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Seperti yang Miss katakan tadi, bahwa masyarakat yang tinggal di daerah pemukiman yang sangat padat, maka otomatis banyak menghasilkan sampah-sampah rumah tangga, sampah-sampah plastik yang mencemari lingkungan. Lalu yang kelima, nah ini penggunaan kendaraan bermotor ini juga tidak baik karena kita diajak untuk menggunakan atau berjalan kaki dan menggunakan transportasi umum sehingga tidak menghasilkan asap yang berlebihan dari kendaraan bermotor tadi ya. Nah, penggunaan kendaraan bermotor tadi yang dihasilkan adalah polusi udara, nak, dan gas karbon dioksida, sehingga bumi menjadi panas ya. Lalu dampaknya apa, nak? Ketika kendaraan bermotor menghasilkan polusi udara dan gas karbon dioksida, kita kesulitan untuk bernafas karena kekurangan oksigen. Oksigen tadi diganti dengan polusi dan karbon dioksida yang tidak baik ya. Nah, lalu yang keenam, perburuan liar. Nah, dampak dari perburuan liar ini, yang pertama bisa menimbulkan kelangkaan hewan. Hewan yang tadinya banyak karena diburu atau karena diambil tadi menjadi langka. Lalu yang kedua, keseimbangan ekosistem dan daur hidup hewan menjadi terganggu karena hewan-hewan menjadi langka tadi. Sehingga ekosistem hewan terganggu. Lalu yang ketujuh, nah ada perusakan terumbu karang. Seperti yang kita tahu bahwa terumbu karang ini merupakan salah satu habitat atau tempat tinggal hewan-hewan laut. Apa yang aktivitas yang dilakukan oleh manusia, nah, yaitu manusia mengambil terumbu karang ini, nah. Terumbu karang ini biasanya dijadikan sebagai hiasan untuk di rumah. Sebenarnya ini tidak boleh karena terumbu karang ini rumah bagi hewan-hewan laut sehingga hewan-hewan laut jika terumbu karang diambil mereka tidak memiliki tempat tinggal ya sehingga hewannya menjadi mati, menjadi punah. Dampaknya apa, nak? Yang pertama, jika terumbu karang diambil atau dirusak, ikan-ikan akan kehilangan tempat tinggal. Yang kedua, ekosistem laut dan daur hidup hewan laut pun menjadi terganggu karena tidak adanya habitat atau tempat tinggal mereka. Nah, baiklah anak-anak, sampai di sini ya penjelasan Miss. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh WA-kan ke Miss ya, Nak. Jika ada yang tidak paham juga boleh di WA-kan, sehingga bisa Miss bisa menjelaskan kembali jika ada yang tidak paham. Sampai berjumpa kembali anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat dalam belajar ya di masa pandemi ini ya, Nak. Bye-bye. Bye, anak-anak.